Selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran hari ini, kita akan membahas beberapa bagian-bagian di dalam Microsoft Word. Yang pertama, kita nanti mempelajari tentang konsep tab, lalu ada format dokumen. Yang berikutnya kita juga membahas tentang bagian shape, smart art, dan lain sebagainya ya. Kita mulai aja untuk bagian yang pertama. Nah, yang pertama tab atau tabs ya. Beberapa bagian mungkin teman-teman pernah lihat untuk pembuatan daftar isi, di mana untuk konsep daftar isi itu kan untuk titik-titiknya itu kan memang sangat rapi, batasnya ada, lalu nomor halamannya juga ada batasnya. Nah, seperti apa sih sebenarnya pembuatan konsep seperti itu? Kita bisa masuk ke dalam bagian tabs. Oke, kita bisa masuk ke dalam bagian tab ya. Caranya di sini boleh dipilih pada bagian paragraf setting. Lalu setelah muncul, maka di sini ada tabs. Ini ada tab ya. Setelah ini kita pilih tab. Nah, setelah muncul tab seperti ini, disinilah kita akan melakukan settingan atau pengaturan untuk konsep dari halaman itu sendiri. Nah, bagian yang pertama, di sini misalkan nanti pada saat kita tekan tombol tab, kita mau dia akan tetap berhenti nanti di sentimeter ke-15. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Maka di sini kita boleh ketikkan 15. Lalu yang berikutnya kita lanjut. Alignment-nya kita buat rata kanan. Boleh. Lalu bentuk atau leader-nya itu seperti apa? Apakah kosong atau titik-titiknya seperti apa? Kita mau yang bentuk nomor 2. Nah, setelah itu kita boleh pilih set. Bagian pertama dia sudah selesai. Nah, bagian yang kedua setelah itu, ini tadi kita masih membuat settingan untuk titik-titik ya. Maka bagian yang kedua adalah melakukan settingan untuk nomor halaman. Nah, nomor halaman misalkan kita akan buat dia berhenti di sentimeter ke-16. Di mana dia nanti rata kanan juga dan bentuknya kosong. Kita klik kembali set, jadi kita sudah membuat tab stop position ada 2, di mana sentimeter ke-15 ini fungsinya adalah untuk membuat batas titik-titik dari daftar isi tersebut, sedangkan sentimeter ke-16 nanti untuk nomor halaman. Setelah itu boleh kita klik OK. Nah, ingat settingan yang pertama kita lakukan itu wajib kita lakukan awal atau pertama kali pada saat kita mau membuat daftar isi ya. Nah, setelah itu kita tinggal mulai mengetik. Di sini kita buat misalkan rata tengah, daftar isi. Lalu kita buat rata kiri kanan. Shortcutnya adalah Ctrl J ya, ini dia. Shortcutnya adalah Ctrl J. Lalu di sini misalkan kita buat cover, abstrak, lalu kata pengantar. Jadi kata pengantar misalkan dimulai oleh titik-titik ya. Kita boleh tekan tab sekali seperti ini, kita tekan tab, maka secara otomatis dia akan berhenti di sentimeter ke-15. Setelah itu kita tekan tab sekali lagi. Lalu kita ketikkan, biasanya daftar kata pengantar itu pakai Romawi ya. Kita lanjutkan kembali. Daftar isi. Kita tekan tab sekali. Jadi pada saat kita sudah melakukan settingan pada bagian tab, kita tinggal tekan tombol tab saja untuk mengaktifkan titik-titik dan nomor halamannya ya. Misalkan halaman 3. Lalu bab 1 pendahuluan. Tekan tab sekali. Lalu bisa dimulai dari halaman 1. Nah, lalu yang berikutnya untuk mengaktifkan bullet and numbering itu bisa diperhatikan di bagian tab menu home, di bagian ribbon paragraf di sini ada ya.
bullet dan numbering untuk pembuat pengurutan atau list number. Nah, bedanya kalau seandainya numbering berarti konsepnya adalah angka ataupun huruf. Sedangkan kalau bulletin berarti simbol. Oke, nah di sini kita pakai bentuk yang seperti ini. Misalkan ini latar belakang masalah. Kita tekan tombol tab sekali, tab kedua kali untuk nomor halaman. Lalu yang berikutnya batasan masalah. Misalkan tekan-tekan tab sekali lagi, itu di halaman 1 juga. Lalu tujuan dan manfaat, misalkan di halaman 3, halaman 2 deh. Lalu yang berikutnya kita masuk ke bab 2. Landasan teori. Halaman 3, misalkan seperti itu. Nah, seperti inilah teman-teman untuk membuat konsep dari daftar isi. Itu dia bagian pertama dari pembuatannya. Jadi kita akan lanjut ke konsep yang kedua. Nah, konsep yang kedua kita akan membahas tentang yang namanya smart art. Nah, di sini bisa dicek ada smart art ya. Oke. Jadi sebagai contoh kita akan lanjut pada bagian smart art. Ini boleh kita pilih seperti ini. Nah, di sini akan banyak jenis-jenis yang disediakan ya oleh Microsoft Word itu sendiri. Jadi kita tinggal memilih bentuk kira-kira yang mana yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalkan kita memilih salah satu bentuk. Nah, ini dia. Kita pilih yang ini. Setelah itu kita boleh oke-kan seperti ini. Nah, di sini misalkan kita mau buat siklus ya. Siklus perkembangbiakan kupu-kupu misalkan. Di sini sebenarnya kita bisa tambahkan kita buat dulu judulnya. Siklus perkembangbiakan kupu-kupu. Nah, sini kita tambahkan tadi dari insert. Lalu di sini kita bisa pilih smart art tadi ya. Kita pilih tadi yang cycle. Ini dia. Kalau misalkan kita mau pilih bentuk yang berbeda juga nggak masalah sebenarnya ya. Di sini ada beberapa jenis yang boleh kita pilih. Oke, dalam hal ini kita pilih yang pertama tadi. Oke, ini dia. Misalkan kita buat dari pertama telur. Lalu di sini ulat, kepompong, lalu kupu-kupu, lalu yang terakhir kupu-kupu dewasa. Nah, lalu yang berikutnya untuk melakukan pengeditan di dalam smart art itu sendiri, jangan lupa di sini kita harus klik dulu. Kita klik dulu smart art-nya, lalu setelah itu kita bisa pilih kira-kira kita mau bentuknya apakah mau diubah dan lain sebagainya, atau kita boleh memberikan beberapa sentuhan-sentuhan yang berbeda di dalam objeknya. Apakah kita mau bentuknya seperti ini atau mau bentuk yang berbeda.
Nah, misalkan kita pilih ini untuk stylenya. Nah, untuk pengelekat kategori warna ini ada di bagian change color. Di sini kita bisa kasih kategori warna ya. Kan ini ya. Seperti ini. Nah, itu dia kira-kira untuk pembuatan dari smart art. Kita lanjut lagi ke bagian yang berikutnya. Misalkan di sini jika kita mau ganti untuk beberapa warna dan lain sebagainya, itu bisa kita pilih per kategori ya. Itu ada di bagian format. Di bagian format, setelah kita pilih yang mana mau kita ganti, lalu pilih nih. Nah, kira-kira seperti itu dia untuk mengganti bentuk ya, kalau kita katakan, atau style dari smart art itu sendiri. Oke, yang berikutnya lagi, setelah kita memperkenalkan tentang smart art, maka yang berikutnya kita masuk ke bagian format ya. Jadi di sini kita boleh ketikkan sama dengan RAND buka kurung tutup kurung, lalu kita boleh enter seperti ini. Nah, di sini kita perbesar dulu tulisannya. Kita blok rata seperti biasa. Lalu kita perbesar seperti ini ya. Nah, yang berikutnya kalau sudah, kita lanjutkan kembali. Di sini untuk bagian pertama kita boleh blok seperti ini. Nah, setelah itu untuk penggunaan kolom di dalam Microsoft Word itu bisa kita masuk ke bagian page layout. Nah, di situ ada kolom. Nah, di sini kita bisa pilih jenis kolom yang berapa atau berapa kolom yang mau kita pakai ya. Nah, dalam hal ini kita pakai aja yang more kolom. Misalkan kita pakai yang 3. Jadi di sini kalau seandainya kita mau tambahkan garis di dalam pemisah kolom, itu bisa kita pilih line between. Lalu setelah itu untuk jarak kita rasa sudah paham ya. Di sini, nah ini bisa kita okekan. Nah, seperti itu jadinya untuk membuat sebuah kolom. Ini bisa kita tambahkan juga seperti itu. Kita begini. Jika kita ingin menambah, itu kita bisa tambahkan di sini ya, number of column. Ini kita mau berapa kolom. Oke, nah seperti ini. Oke, nah setelah itu kita lanjut bagian yang berikutnya, itu tadi untuk bagaimana sih cara menambah atau memasukkan sebuah kolom ya di dalam Microsoft Word itu sendiri. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke bagian pembuatan word art. Nah, seperti apa untuk pembuatan word art itu sendiri? Misalkan kita lanjut aja di sini. Untuk yang pertama ini kata video, kita akan buat word art. Maka kita boleh pilih insert. Nah,
di bagian teks itu ada yang namanya word art sendiri dan ada yang namanya drop cap. Nah, untuk word art ini nanti dia pemberian judul, dimana nanti kita bisa memilih kira-kira bentuknya seperti apa. Oke, nah misalkan kalau ini purple atau yang lain ada kata can di sini, kita bisa ganti seperti ini. Oke, nah namun selain itu dalam hal ini kita mau bahas tentang yang namanya drop cap. Jadi pembelian bentuk salah satu huruf dapat menjadi huruf kapital, huruf yang besar size-nya seperti ini. Nah, di mana dalam bentuk sini ada dua jenis, ada drop it di situ dan ada in margin. Nah, kita lanjut aja, kita pilih drop cap option. Kita pilih ini yang drop it ini. Di sini kita bisa pilih font family-nya apa, lines to drop-nya atau berapa baris jarak yang terdampak efek. Kalau di sini 3 berarti dia ada 3 baris nanti ukurannya. Distance atau jarak dengan teks itu berapa sentimeter itu tidak dikasih jarak di sini. Kalau kita mau buat jarak itu bisa kita tambahi. Nah, kalau sudah ini di oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk menambahkan sebuah drop cap itu sendiri. Nah, yang berikutnya untuk pemberian bingkai foto, kita akan lanjut. Ya, kita bisa masuk ke bagian desain. Di situ ada yang namanya page border. Kita boleh tambahkan. Di sini kita bisa pilih ya jenis dari page bordernya kira-kira yang mana yang kita inginkan. Nah, setelah dapat untuk ukuran, lalu setelah itu di sini untuk langkah berikutnya teman-teman jangan langsung buru-buru klik OK. Kenapa? Bisa saja dalam beberapa kasus pada saat kita kerjakan ternyata waktu dicetak ada bagian bingkainya yang terpotong. Maka di sini kita pilih option. Ini kita ganti menjadi pada bagian measure from-nya itu bagiannya jadi teks. Lalu baru kita boleh OK kan. Nah, yang berikutnya untuk penambahan watermark itu sendiri ini bisa dipilih di bagian desain atau watermark, custom, lalu di sini kita pilih misalkan teksnya kita membuat apa. Misalkan kita buat dilarang memperbanyak. Lalu warna bisa kita pilih ya sesuai dengan bagian kita. Lalu setelah itu kita boleh klik OK. Terus ini ada nampak di situ nanti ya watermarknya.
Oke, demikianlah untuk video pembelajaran kita. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat malam.